Secara administratif, kota yang berdiri sejak tanggal 31 Agustus 1993 serta memiliki luas daratan sebesar 61,3 km persegi ini telah menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di Pulau Lombok. Hingga saat ini Kota Mataram terus berkembang sebagai kota yang dinamis serta didukung oleh infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Terbagi menjadi 6 kecamatan, yaitu Ampenan, Mataram, Cakranegara, Skarbela, Selaparang, dan Sandubaya, dengan 50 kelurahan, serta 325 lingkungan, dan 1.733 rukun tetangga atau RT yang mendukung kehidupan sosial masyarakat Kota Mataram. Struktur ini mendekatkan jarak antara masyarakat dengan pemerintah dan mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di tingkat lokal. Dari sisi populasi, Kota Mataram telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Mataram tercatat mencapai 452.812 jiwa. Jumlah ini terbagi menjadi 225.320 jiwa laki-laki dan 227.492 jiwa perempuan. Angka ini menunjukkan distribusi populasi yang cukup merata antara laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan populasi yang stabil ini didukung oleh pembangunan dan perencanaan kota yang terus berbenah guna menunjang aktivitas masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan elemen penting yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di sebuah kota. Jalan-jalan ini memainkan peran krusial dalam menghubungkan berbagai kecamatan, lingkungan, serta fasilitas umum yang ada di Mataram. Di Kota Mataram, panjang jalan kota mencapai 369,849 km yang tersebar di seluruh wilayah kota. Sebagai komitmen pemerintah kota dalam memelihara infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, sekitar 84,5% dari keseluruhan panjang jalan berada dalam kondisi yang baik. Dari segi jenis permukaan, sekitar 98% jalan di Kota Mataram telah dilapisi aspal, memberikan kualitas permukaan yang lebih mulus dan nyaman untuk dilewati. Jalan beraspal ini mencakup jalan utama maupun jalan penghubung antar kecamatan yang menjadi akses penting bagi masyarakat. Selain itu, sebagai salah satu upaya menyediakan hunian yang layak bagi warganya, Kota Mataram membangun rumah susun atau rusunawa sebagai solusi hunian vertikal di wilayah perkotaan yang padat. Saat ini Kota Mataram memiliki 4 unit rumah susun yang terletak di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan dan Sandubaya. Rumah susun di 2 kecamatan tersebut tidak hanya memberikan solusi hunian yang lebih efisien, tetapi juga dirancang untuk menjadi lingkungan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Di sisi transportasi massal, di Kota Mataram terdapat 57 unit angkutan kota yang beroperasi di jalur-jalur utama. Selain angkutan kota, Kota Mataram juga mempertahankan keberadaan angkutan tradisional yang unik, yaitu Cidomo yang berjumlah 315 unit. Cidomo adalah kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda, memberikan pengalaman berkendara yang berbeda dan khas dari masyarakat lokal maupun wisatawan. Cidomo tidak hanya sebagai moda transportasi, tetapi juga simbol budaya lokal yang tetap bertahan di tengah perkembangan modern. Kota Mataram juga memiliki 23 perusahaan perhubungan yang menawarkan berbagai jenis layanan transportasi. Terdapat juga 1 perusahaan taksi yang melayani kebutuhan transportasi umum dengan layanan yang lebih privat dan nyaman. Selain itu terdapat 13 perusahaan sewa kendaraan yang menyediakan layanan penyewaan kendaraan, ideal bagi mereka yang ingin menjelajahi kota dan sekitarnya dengan lebih fleksibel. Untuk menunjang sektor pariwisata, ada 9 perusahaan pariwisata yang beroperasi di Kota Mataram. Perusahaan-perusahaan ini memiliki armada khusus yang melayani wisatawan dengan berbagai fasilitas dan rute wisata yang menghubungkan Kota Mataram dengan destinasi wisata populer di sekitar Pulau Lombok.
Total keseluruhan armada yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan transportasi ini mencapai 427 unit yang mencakup taksi, kendaraan sewa, dan kendaraan wisata. Di era digital yang berkembang, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kota Mataram menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam penggunaan teknologi, terutama di kalangan penduduk berusia di atas 5 tahun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2023, sebanyak 86,55% penduduk Kota Mataram yang berusia di atas 5 tahun telah menggunakan telepon seluler. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Mataram sudah terbiasa menggunakan teknologi komunikasi modern dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, sekitar 75,47% penduduk yang berusia di atas 5 tahun di Kota Mataram tercatat telah mengakses internet. Ini berarti bahwa lebih dari 3/4 penduduk telah terhubung ke dunia digital, membuka akses ke informasi global, layanan pendidikan daring, hiburan, serta peluang ekonomi melalui internet. Untuk mendukung akses komunikasi dan internet yang luas dan stabil, sehingga mendukung kelancaran komunikasi dan akses internet bagi masyarakat di seluruh wilayah kota, saat ini Kota Mataram memiliki infrastruktur telekomunikasi yang cukup memadai, berupa 275 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh kecamatan. Tak hanya infrastruktur telekomunikasi yang komersil, pemerintah Kota Mataram juga menyediakan fasilitas koneksi internet gratis bagi masyarakat. Kota ini memiliki 20 spot wifi gratis yang tersebar di berbagai tempat publik. Sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH, yang menjadi salah satu komponen penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warganya, di Kota Mataram terdapat total 249,95 hektar ruang terbuka hijau publik. RTH publik ini mencakup berbagai area hijau yang dapat diakses oleh masyarakat luas, seperti taman kota, jalur hijau di sepanjang jalan, dan taman bermain. Area-area ini bukan hanya menjadi tempat untuk rekreasi dan bersantai, tetapi juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu menyaring polusi udara, mengurangi suhu perkotaan, serta menyediakan habitat bagi flora dan fauna. Selain RTH publik, Kota Mataram juga memiliki 1079,73 hektar ruang terbuka hijau privat. Meskipun tidak selalu terbuka untuk umum, RTH privat tetap berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Sebagai sebuah kota dengan jumlah penduduk yang besar, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu pengelolaan sampah. Setiap harinya, Kota Mataram menghasilkan rata-rata volume sampah sebesar 100.137,53 ton. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Untuk menampung sampah tersebut, Kota Mataram memiliki 59 tempat penampungan sampah sementara, termasuk 17 tempat penampungan sementara mobile, 3 mini bin, 27 kontainer, 9 transfer station, dan 3 tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat-tempat ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam membuang sampah, sekaligus memastikan sampah dikelola dengan baik sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir. Untuk mengangkut sampah, Kota Mataram memiliki 77 unit armada berbagai jenis, seperti dump truck, amrol, open pick up, motor sampah, loader, eksavator, dan road sweeper. Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Mataram dapat semakin baik demi mewujudkan kota yang bersih, nyaman, dan layak huni bagi warganya. Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Mataram terus berkomitmen untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya melalui infrastruktur yang memadai, layanan publik yang efisien, serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dengan potensi dan upaya yang ada, Mataram siap menghadapi tantangan masa depan
dan menjadi tempat yang nyaman serta berdaya saing bagi warganya.